Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Dia. Naikkan syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku kepada-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu yang tiada habis-habisnya di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami, untuk setiap kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Tak habis-habisnya, selalu baru Tuhan. Setiap hari kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, bukti rasa ucapan syukur kami kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kembali diisi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus,
Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Haleluya. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Haleluya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani pujian ini Tuhan, bahwa sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami buka hati, telinga, pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu apa yang Kau ingin sampaikan, apa yang Kau mau untuk kami Tuhan, jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Faber. Tuhan, selamat pagi semua. Oleh karena anugerah Allah, biarlah Tuhan kiranya memberkati kita bersama, ya. Pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan walaupun melalui online dan sebagainya, tetapi kiranya kekuatan dan sukacita Allah terus menyertai kita sampai Dia datang kembali. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita diingatkan kembali dengan kebenaran firman Allah, ya. Sebab hal ini sangat penting, sebab Yesus juga menekankan hal ini, sehingga kita juga perlu perhatian dalam hal ini, ya, tentang penyembahan yang benar, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes, coba kita baca dulu Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 23
sampai ayat 24. Saya akan bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tadi saya katakan bahwa hal ini penting sebab ini juga ditekankan oleh Yesus. Ya, dikatakan di sini, ya, dikatakan akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab Bapa menghendaki penyembahan yang demikian. Jadi penyembahan ini memang dikehendaki oleh Bapa. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan akan tiba saatnya sekarang, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ya, di sini dikatakan ada saatnya sekarang. Ya, saudara, artinya di akhir zaman ini, di mana kita berada sekarang, yaitu sekarang ini. Haleluya, saudara. Dikatakan Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Ya, nanti kita akan melihat yang dimaksud dengan penyembah yang benar itu seperti apa, ya. Tetapi kalau kita melihat di sini, ya, bagaimana dikatakan bahwa Bapa sedang mencari. Bapa ingin melihat. Dengan kata lain, Allah membutuhkan penyembah-penyembah yang benar. Sekarang ini. Di saat kita berada sekarang ini, di zaman sekarang ini, di akhir zaman ini. Saudara, dikatakan penyembah yang benar, penyembah yang sejati. Penyembah yang tulen, bukan yang dibuat-buat, ya. Bisa saja manusia akan bersandiwara, ya, dalam penyembahannya dibuat-buat, sepertinya wah penyembahannya hebat, rohani. Tetapi Bapa ingin mencari penyembah-penyembah yang benar, yang tulen, yang sejati, yang tidak dibuat-buat. Tetapi itu memang keluar dari hati yang tulus untuk menyembah Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa penyembahan itu penting? Mengapa ada penyembahan? Mengapa perlu ada penyembahan? Dan Yesus juga menekankan, ya, bahwa ini adalah hal yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu penyembah-penyembah. Kalau kita lihat dalam Wahyu, coba kita lihat Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai ayat 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu akan diciptakan." Dikatakan di sini, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Inilah Allah kita, inilah Yesus yang kita harus sembah. Ya. Dalam ayat ini dikatakan ada satu penyembahan. Sebab Yesus atau Allah kita itu layak disembah. Karena Dia sebagai pencipta segala sesuatu. Ayat ini berkata, menggambarkan bagaimana kuasanya Allah kita yang kita sembah.
Bahwa Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang dapat melakukan segala sesuatu. Termasuk kalau kita melihat bagaimana ya dicatat di dalam Alkitab saat Yesus ada di dunia saja, ya, Dia menjelma menjadi manusia seperti kita. Walaupun Dia Allah, tetapi Dia menjelma menjadi manusia supaya Dia bisa naik di atas kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Kalau kita melihat bagaimana waktu Yesus ada di dunia, ada mujizat-mujizat yang terjadi, ada pengalaman-pengalaman yang dilihat oleh murid-murid dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwa Yesus dapat melakukan segala perkara. Ada mujizat terjadi, mujizat yang pertama dilakukan di Kana, ya. Bagaimana dikatakan anggur, air menjadi anggur. Saya tidak bacakan, kalau saudara mencatat di rumah, Yohanes pasal 2, ya, mulai dari ayat 2, ayat 1 sampai ayat 11 kalau saudara mau baca. Bagaimana dikatakan mujizat yang pertama terjadi di Kana. Ya. Waktu dikatakan ya oleh ibunya Yesus yang waktu itu juga hadir dalam pesta nikah itu, ya, bersama Yesus, ya, ibunya berkata kepada orang-orang yang ada di situ, kalau nanti Yesus berkata apa, lakukan aja. Kalau Yesus berkata tuang aja. Dan benar Yesus berkata, ya, tuanglah air itu penuh, isi penuh semua. Ya, perigi yang ada diisi dengan penuh. Kalau nggak salah 6 perigi, ya, diisi penuh. Dan Yesus berkata, lalu cedoklah sekarang, ya, tuang dan berikan kepada orang-orang yang hadir. Secara akal, secara manusia, ini air bisa rubah menjadi anggur. Siapa di antara manusia yang bisa menciptakan air jadi anggur? Ya. Hal yang tidak mungkin, hal di luar kemungkinan bisa terjadi dalam Yesus. Kita ini semua diciptakan oleh Dia, ayat ini berkata. Jadi dengan kata lain, kita ini ada penciptanya, kita ini yang diciptakan. Berarti yang diciptakan itu bergantung penuh kepada penciptanya. Sebab pencipta itu berkuasa atas ciptaannya. Mau diapain itu ciptaannya, dia punya kuasa. Tapi kadangkala manusia ya berbeda. Dia lebih hebat dari penciptanya. Dia merasa lebih kuasa dari penciptanya. Merasa lebih mampu dari penciptanya. Padahal kita ini adalah ciptaannya, dikatakan ayat ini. Jadi dengan kata lain kita ini membutuhkan pencipta, bergantung kepada pencipta. Nah saudara, dikatakan penyembahan itu penting karena Yesus layak disembah. Yesus layak dipuji. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Yesus. Di Kana yang pertama air menjadi anggur, lalu yang kedua juga di pasal yang keempat Yohanes, ya, pasal 4 Yohanes juga dikatakan di ayat 46, saudara bisa baca di rumah sampai 53, dikatakan anak pegawai istana sembuh, ya. Yesus adalah Tuhan yang bisa menguasai segala sesuatu, dan cara penyembuhannya waktu itu Yesus cuma berkata pulang, dia udah sembuh kok. Pegawai ini minta supaya Yesus hadir ke rumahnya, berdoa untuk anaknya supaya anaknya gak mati. Dia mohon kepada Yesus, mari datanglah ke rumah. Supaya dia jangan sampai mati. Tapi Yesus berkata, pulang, anakmu sudah sembuh. Menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang bisa menguasai jarak. Bisa menguasai waktu. Secara akal mungkin mustahil hal itu terjadi. Tetapi itulah Allah kita yang pantas disembah, yang harus disembah. Haleluya. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi kalau saudara melihat di Alkitab, ya. Banyak mujizat-mujizat, bagaimana dikatakan seorang yang lumpuh 38 tahun, ya. Dalam Yohanes pasal 5, di situ saudara bisa baca di rumah di ayat 1 sampai 18. Mulai dari ayat 1 ya, sampai ayat 18, 38 tahun lumpuh. Tetapi waktu Yesus berkata bangkit, bangun dan berjalanlah, seketika itu berjalan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita. Dia pantas untuk
disembah. Layak untuk disembah. Sebab dia pencipta dan dia juga dapat melakukan segala perkara. Lalu hal lain yang perlu kita perhatikan juga, mengapa penyembahan itu penting, ya? Selain karena Allah kita adalah Allah yang patut disembah. Kita melihat dulu di dalam Mazmur 69. Mazmur 69 di ayat 31 sampai 32. Mazmur 69 ayat 31 sampai ayat 32. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Apa maksudnya di sini? Kok dibandingkan dengan dikatakan lembu jantan, ya? Dibandingkan juga dengan sapi jantan, sapi yang bertanduk dan berkaki belah dikatakan, ya. Nah, Saudara, berkuku belah maksudnya apa? Pengertiannya ini apa maksudnya ayat ini? Allah ingin menunjukkan, Allah ingin memberitahu kepada saya dan saudara betapa bobotnya atau nilainya penyembahan itu lebih daripada korban. Ya. Saudara, kadang-kadang orang menganggap sudah cukup kalau sudah berkorban. Ya, cukup saya sudah berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban waktu, ya. Sepertinya sudah merasa cukup. Jadi nggak perlu lagi menyembah Allah dan sebagainya, saya sudah berkorban. Ayat ini berkata, ya, bobot atau nilainya lebih baik daripada korban penyembahan itu. Jadi penyembahan itu perlu, penyembahan itu penting. Haleluya, puji Tuhan. Selain itu saudara, mengapa penyembahan itu penting? Mengapa penyembahan itu perlu? Coba kita lihat dalam Mazmur 96. Bukan berarti saudara sudah nggak boleh berkorban buat Tuhan, bukan. Ya, berkorban karena kita merasa apa yang kita dapat dari Dia, ya. Dan kita merasa seperti memang kita pantas untuk berkorban bagi Dia. Karena Dia juga rela buat kita. Mazmur 96 ayat yang ke-7. Mazmur 96 ayat 7 sampai ayat 13. Saya baca ya, agak panjang dikit, enggak apa-apa. Mazmur 96 ayat 31 sampai ayat 32. Maaf salah, ayat 7 sampai ayat 13. Maaf ya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah dan menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria pedang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Ayat ini berkata, biarlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Ya, di ayat 8, bawalah persembahan dan masuk ke pelatarannya. Sujudlah dan menyembah di ayat 9 dikatakan. Jadi mengapa perlu penyembahan itu? Mengapa penyembahan itu penting?
Sebab ini adalah merupakan sarana, saudara. Penyembahan ini merupakan sarana persiapan diri kita untuk masuk di akhir zaman ini. Kalau kita tidak kuat dalam penyembahan, kita tidak mengutamakan penyembahan, maka kita akan nampak nanti di saat-saat kita terus berada di akhir zaman ini, ya, untuk menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan, menghadapi hal-hal yang ada di akhir zaman ini, kita tidak akan sanggup bertahan. Jadi dengan kata lain, saudara, perlu sangat penting penyembahan yang benar. Mari khususnya bagi saudara yang mungkin selama ini cuek-cuek tentang penyembahan, ya, gak ada semangat untuk penyembahan, gak ada waktu untuk menyembah Allah dengan benar. Padahal ini dikatakan oleh Yesus, hal ini yang disukai oleh Allah. Mari kita berikan waktu untuk menyembah Allah dengan benar. Berikan kesempatan, beri waktu banyak untuk menyembah Allah. Sebab ini merupakan sarana di saat kita ada di akhir zaman ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu yang dimaksud penyembahan yang seperti apa? Ya, penyembahan yang bagaimana? Ya, seringkali kalau kita melihat di dalam perjanjian lama juga bagaimana dikatakan orang-orang Farisi di pinggir-pinggir jalan berdoa, menyembah, di sudut-sudut jalan dia mengangkat tangan dan menyembah, ya. Apakah harus seperti itu penyembahan yang benar? Ya, saudara, penyembahan yang seperti apa yang Allah inginkan? Dikatakan bahwa penyembahan yang sejati. Penyembahan yang benar. Penyembahan yang harus seperti apa penyembahan yang benar itu? Mari kita baca dalam Yohanes. Yohanes ayat pembacaan kita tadi yang pertama, Yohanes pasal 4 ayat emas kita tadi. Yohanes pasal 4 di ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Dikatakan di sini penyembahan dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, ya. Di dalam roh. Maksudnya apa berdoa atau menyembah di dalam roh? Yaitu rohnya yang menyembah. Haleluya. Bukan berarti karena kita dilihat orang di sudut-sudut jalan seperti orang-orang Farisi dan sebagainya. Mengangkat tangan berdoa di depan orang banyak, orang supaya tahu bahwa kita berdoa. Tetapi yang Allah inginkan adalah rohnya menyembah. Dalam roh, ya dikatakan. Dan dalam kebenaran. Rohnya yang menyembah. Puji Tuhan. Bagaimana saat kita berdoa? Bagaimana saat engkau menyembah? Ya, mengagungkan Allah, menaikkan pujian. Apakah rohmu ikut menyembah? Atau cuma maaf bicara mulut ini cuma berkata Tuhan baik, mulut kita berbicara banyak. Tetapi bagaimana dengan roh kita? Apakah roh kita juga sudah angkat untuk menyembah Allah? Karena ini yang diinginkan oleh Allah. Bahwa dalam roh. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan di ayat tadi. Di dalam kebenaran. Dalam keadaan yang benar dikatakan. Yang nyata, yang jelas. Saudara. Seringkali orang berbicara dia orang benar. Orang boleh mengakui bahwa dia orang benar, tetapi kenyataannya yang penting. Ya, faktanya seperti apa? Sewajarnya seperti apa? Nyatanya seperti apa? Jelasnya seperti apa? Apakah itu benar kalau dilihat dengan jelas, dengan nyata? Sebab Allah melihat hati kita. Allah melihat seluruh hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah.
Kita semua adalah orang-orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Ya, jangan coba untuk menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah, percuma. Ya, kita pikir dia nggak lihat apa yang kita curi, apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan, berbuat zina, melakukan sesuatu yang dosa, ya, melakukan hal yang salah dengan sembunyi-sembunyi. Pikirnya Allah tidak akan lihat. Waduh. Jangan lupa ayat tadi berkata, Dia yang menciptakan saya dan saudara. Berarti yang menciptakan tahu keadaan yang diciptakan. Ya apa enggak? Seperti saudara misalnya ambil tanah liat, saudara bentuk itu tanah liat. Mungkin seperti manusia, orang-orangan, ya, ada kepalanya, kakinya, tangannya. Kita yang buat, terserah kita. Kita mau banting kembali, kita mau hancurin lagi, kita mau bentuk lagi, atau kita hias dengan baik, atau kita taruh itu di tempat yang baik, yang berhak, yang tahu, yang menciptakan. Jadi jangan lupa, jangan menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah, percuma. Sebab Allah melihat seluruh hidup kita, termasuk dalam hati. Termasuk angan-angan kita, kerinduan kita ke depan, ya. Apa yang menjadi angan-angan hati pikiran kita ke depan, Dia tahu persis sebab Dia yang menciptakan kita. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan harus dengan benar, harus dengan nyata, yang sewajarnya, yang benar. Kalau benar di hadapan Allah, berarti di hadapan manusia benar. Tapi benar di hadapan manusia belum tentu benar di hadapan Allah, ya. Karena manusia bisa bersandiwara. Lalu selanjutnya kita melihat mengapa penyembahan itu penting, ya. Dan penyembahan yang seperti apa yang Allah inginkan. Coba kita lihat Yohanes. Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes 17 ayat 7. Yohanes 17 ayat yang ke-7. Yohanes 17 ayat 17, maaf. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi patokan apa yang akan kita pakai bahwa kita adalah orang benar? Penyembah benar. Patokannya apa? Yang akan dijadikan satu dasar patokan bahwa kita adalah orang benar. Ayat ini berkata, firman Allah adalah kebenaran. Jadi dengan kata lain sebagai satu patokan bahwa kebenaran itu harus sesuai dengan firman-Nya, harus sama dengan firman-Nya. Ada satu ayat di dalam Wahyu, saya tidak bacakan, ya, saya teringat saja bahwa siapa yang mengurangi atau menambah firman Allah, dosa, ya, dia akan dihukum. Jadi dengan kata lain bukan firman yang keluar dari kita sendiri, tetapi firman-Nya Allah yang tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan firman-Nya. Nah, saudara, jadi yang akan jadi patokan sebagai orang benar adalah kebenaran firman. Kalau kita sesuai dengan firman Allah, orang boleh berkata kita bukan orang benar, gak usah pusing. Tetapi kita sesuai dengan firman Allah, bahwa kita di hadapan Allah adalah orang benar. Penyembahannya akan diterima oleh Allah. Allah akan senang dari penyembahan orang-orang yang benar, yang sesuai firman Tuhan hidupnya. Ya. Sebab ini yang diinginkan oleh Allah. Saudara, berbicara tentang firman Allah sebagai patokan. Bagaimana seseorang bisa tahu patokan firman Allah kalau tidak pernah dengar firman Allah? Begitu dengar firman Allah cepat telinganya ditutup, disumpel, ya. Enggak mau dengar firman Allah. Bagaimana orang akan bisa tahu patokan benar dari firman Allah itu apa? Kalau dia tidak punya kerinduan untuk baca firman Allah. Tidak punya waktu untuk baca firman Allah. Tidak mau merenungkan firman Allah. Dari mana kita akan mengerti patokan itu?
Lalu yang banyak kita dengar dari telinga ini, dari banyak orang akan berkata begini-begini. Mungkin dari tontonan akan berkata bahwa kita harus begini-begini. Dari buku yang kita baca harus begini. Patokannya apa? Itulah sebabnya butuh punya waktu untuk merenungkan firman Allah. Berikan waktu untuk membaca firman Allah, merenungkan firman Allah. Isi dengan kebenaran firman Allah hidup ini. Sehingga kita punya patokan, kita tahu jelas bahwa kita ini ada di mana posisi kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, mengapa penyembahan itu penting? Ya, mari kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 14 sampai ayat 16. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 16. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ya, Paulus menjelaskan di sini, ya, menerangkan bahwa penyembahan yang benar, ya, dikatakan tadi saudara, ya, bagaimana Yesus berkata bahwa Allah mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti mau tidak mau kita harus belajar, kita harus berusaha supaya bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Dikatakan penyembah yang benar, rohnya berdoa, rohnya ikut berdoa. Rohnya berdoa itu, ya, kadang-kadang dikatakan kalau rohku berdoa, akalku tidak ngerti, tidak tahu, tidak ikut. Berarti karena kita dalam roh, kita berbahasa roh, berbahasa lidah, sehingga tidak bisa diterjemahkan oleh akal ini. Dikatakan di situ, ya, bahwa bahasa lidah ini tidak dikenal. Nah saudara, coba kita lihat dulu sebagai tanda dipenuhi Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai ayat 7. Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai ayat 7. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semuanya tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semuanya yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kalau saudara perhatikan di ayat ini, ya, saya baca sampai ayat 7 saja sebenarnya, tetapi saya baca sampai di ayat 8, ya. Dikatakan tanda dipenuhkan Roh Kudus berbahasa lidah, ya, berbahasa baru. Dengan kata lain seringkali dikatakan berbahasa roh.
Sebab ini bahasanya roh. Yang ngerti itu roh kita dan roh Allah. Sebab bukan akal budiku yang berkata-kata, kata si Paulus. Tapi rohku yang menyembah. Rohku yang berdoa. Berarti saudara, kita perlu sekali dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya bisa melakukan penyembahan roh. Berbahasa roh, berbahasa baru. Yang mengerti itu adalah Roh Kudus dan roh kita. Nah, kita perlu sekali dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya dapat menyembah dalam roh. Tetapi ingat, bukan cuma mengejar untuk berbahasa roh, tetapi dikatakan dalam kebenaran, dalam batas yang wajar, tidak over, yang benar. Berbahasa roh tapi dalam kebenaran. Haleluya. Pernah dulu ya, waktu kita KTB ya, diskusi kelompok dalam KTB hari Selasa waktu itu, saya masih ingat, kita di gereja ya, kumpul beberapa yang hadir, lalu saling bertanya, lalu ada tanya jawab dan sebagainya. Saya teringat seorang bapak yang bertanya waktu itu, tetapi dia sudah pindah keluar pulau ya. Dia bercerita, berbicara tentang Roh Kudus waktu itu. Dia berkata, "Bu, saya melihat sendiri ya, bapak itu di dalam mobil berbahasa roh terus, bahasa roh terus, di jalan-jalan bahasa roh terus. Tapi waktu terjadi sesuatu, ada orang yang ingin nyerempet, wah keluarlah kata-kata yang tidak senonoh. Ya. Apakah itu penyembahan dalam roh dan kebenaran? Jadi kita juga harus mengerti berbahasa roh, rohnya menyembah tetapi dalam kebenaran. Sesuai firman Allah yang wajar, tidak over. Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebab Paulus berkata, kalau aku menyembah dalam roh, itu cuma kekuatannya yang kita terima, ya, kuasanya itu yang kita terima, kita diri sendiri. Karena orang lain tidak mengerti. Jadi dia berkata, kalau aku berbahasa roh, banyak orang yang hadir di situ, mereka nggak bisa mengaminkan, mereka tidak mengerti bahasa yang aku ucapkan. Sebab yang mengerti rohku dengan roh Allah. Itulah sebabnya perlu seimbang. Kita berdoa dengan akal, tetapi kita juga berdoa dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, nggak mungkin kalau saudara maksudnya ya disuruh mimpin doa dalam ibadah doa misalnya, lalu dari doa pertama saudara sampai selesai saudara bahasa roh saja, ya, tidak menggunakan akalnya, kata Paulus. Bagaimana orang lain mengerti? Saudara ucapkan apa? Orang lain nggak bisa amin, mengaminin apa yang saudara katakan. Tetapi perlu seimbang. Ini perlu menggunakan akalnya, berbicara dengan akalnya, dengan mulutnya, ya, memimpin doa, tetapi juga tidak mengabaikan roh yang ada di dalam hati kita juga. Seringkali kita harus tetap kontak dengan dia. Ya. Jadi ada keseimbangan yang wajar. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu ayat 16 dikatakan, ya, di ayat 16 dalam 1 Korintus 14 ayat 16 dikatakan, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Jadi tadi saya sudah singgung tentang hal ini, ya, agar kita juga bisa menyembah dalam roh dan juga dalam akal budi kita. Ada satu keseimbangan, ya. Lalu saudara, bagi yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, mungkin saudara berkata, bagaimana saya belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya? Berarti dia masih menyembah dalam akal budi, ya.
Karena dia belum berbahasa roh. Masih dalam akal budi. Artinya dengan ucapan syukur, dengan pujian yang kita naikkan kepada Allah, itu lewat akal budi kita. Gak mungkin kan saudara kalau memimpin doa atau mengucapkan kata-kata ucapan syukur atau doa, saudara gak pakai akal lalu saudara ngomong pokoknya B, 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 C. Apa orang bisa ngerti? Gak bisa. Harus menggunakan akal budinya. Memimpin dengan benar apa yang akan didoakan. Misalkan mendoakan ibadah, jalannya ibadah, pembicara dan sebagainya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya dikatakan hanya dengan akal budinya. Dengan ucapan sanjungan pujian. Dengan penganggungan ya, yang diucapkan lewat mulut yang keluar dari dasar hati kita. Ya, jadi rohnya tidak berbahasa roh, ya berbeda. Tapi pengagungan yang keluar dari isi hatinya. Itulah sebabnya saya katakan saudara perlu dipenuhkan Roh Kudus supaya kita dapat melakukan penyembahan dalam roh dan kebenaran tadi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur, coba kita melihat Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi nggak salah dalam gereja, ya ada yang menggunakan keyboard, ada yang menggunakan gitar, ada yang menggunakan drum, ada yang menggunakan gitar dan sebagainya. Dikatakan pujilah dia dengan nyanyian, ya, dengan seruling, dengan apa? Maksudnya untuk mengagungkan Allah, membesarkan dia, meninggikan dia. Sebab memang dia patut dipuji, dia pantas dipuji, dia pencipta kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, jangan lupa mengapa kita berkata bahwa penting penyembahan dalam roh dan kebenaran. Sebab doa ini akan menghasilkan mujizat terjadi dalam hidup ini. Ya. Lewat doa dalam roh dan penyembahan, dalam roh dan kebenaran akan menghasilkan mujizat. Saya tidak bacakan dalam Yosua, ya, dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 20 dikatakan dengan puji-pujian. Hanya perintah Allah dengan puji-pujian. Ada waktunya mengelilingin itu tembok Yeriko, ya. Benteng itu, benteng Yeriko, ada waktunya dikelilingi, ditentukan oleh Allah. Hari pertama bagaimana, hari kedua bagaimana, hari terakhir bagaimana. Ada saatnya disuruh diam, ada saatnya disuruh kelilingin dengan pujian, angkat pujian. Dan dikatakan di ayat yang terakhir, coba kita baca saja ya, Yosua pasal 6. Satu ayat saja. Yosua pasal 6 ayat 20. Yosua pasal 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kita tidak bicara tentang bagaimana mereka masuk ke dalam memanjat, tapi yang ingin saya ambil di sini bahwa lewat pujian,
Lewat penyembahan yang benar akan terjadi mujizat. Benteng Yeriko yang kokoh, yang kuat dikatakan tidak mudah untuk dirobohkan. Tetapi bisa roboh hanya dengan penyembahan, dengan pujian yang Allah inginkan. Mereka mengikuti apa yang Allah suruh. Perintah Allah begini, dia lakukan dengan benar. Itu yang dikatakan penyembahan yang benar. Karena sesuai dengan apa yang dia mau dalam firman-Nya. Mereka mentaati. Mungkin secara akal, ngapain gua nih disuruh keliling, ada hari keberapa dikatakan suruh diam aja, gak boleh ngomong apa-apa. Lalu ada waktunya, suruh naikkan ini. Ada waktunya seruling dibunyikan semua, bersorak-sorak. Kalau mau ikuti akal, mungkin dia akan berkata, ngapain, gila kita ini. Gak usah ikutin. Kalau gak ikutin gak akan roboh itu Yeriko. Jadi dengan kata lain ada satu ketaatan untuk mentaati kebenaran firman Allah. Mentaati perintah Allah. Apa yang Allah mau lakukan itu dengan benar. Maka mujizat akan terjadi di sana. Jangan main-main, mujizat bisa terjadi dalam penyembahan yang benar. Dalam penyembahan roh yang benar akan terjadi mujizat di situ. Ya, bagaimana saudara? Ya, saat itu Daud sedang memetik kecapi, memuji Tuhan, ya, di depan Saul. Dikatakan dalam 1 Samuel, saya tidak bacakan karena menghemat waktu, ya. Dalam 1 Samuel 18 di ayat 6 sampai 14, ya. Saudara, dikatakan di situ Daud waktu memetik kecapi, menyanyi di depan Saul, ya. Lalu Saul tiba-tiba mikir, pikirannya jahat. Dia iri kepada Daud karena orang-orang semua dikatakan mereka menyanyi puji-pujian, mengangkat sorak-sorai karena ada kemenangan. Daud sudah mengalahkan Goliat. Mereka mengangkat pujian dan mereka berkata, ya, memuji Daud lebih dari Saul. Saul iri hati, sakit hati. Dia marah dalam hatinya. Tiba-tiba ada pikiran jahat. Dia ingin tombak itu Daud yang ada di depannya yang sedang memuji Tuhan, menaikkan pujian. Setelah hitung-hitungan akal, Saul itu sudah biasa pegang tombak. Dia sudah ahli dalam berperang. Kalau sampai meleset nggak masuk akal. Daud di situ cuman tinggal petik-petik begini, dia nggak punya tameng, nggak punya apa-apa. Seharusnya waktu dia ditombak ke dinding itu, seharusnya kena secara akal. Tapi jangan lupa, pujian dapat menghasilkan mujizat yang besar. Penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran akan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Dan dikatakan, walaupun berapa kali Saul mau tombak, meleset saudara. Ada tangan Allah yang membuat itu tombak meleset ke dinding. Ada tangan Allah yang melalukan itu mara bahaya dari Daud. Karena Daud memuji Tuhan, menyembah Allah. Mujizat akan terjadi bagi yang percaya, bagi yang memperhatikan baik-baik tentang doa dan penyembahan dalam roh kebenaran. Karena akan terjadi mujizat, haleluya. Dan dikatakan Daud terhindar, Daud terlepas, ya, dari serangan panas si jahat. Dia selamat dan akhirnya Daud pergi lari. Daud nggak mati, kalau mati dia nggak akan naik jadi raja menggantikan Saul. Ya, jangan lupa bahwa di balik orang-orang yang suka doa penyembahan dalam roh dan kebenaran, ada Allah yang menyertainya. Ada tameng Allah. Mungkin orang jahat berniat jahat ingin merusak hidup kita, mengacaukan hidup kita, ya, merugikan hidup kita. Ada tameng Allah, ya. Ada perlindungan Allah yang melapisi kita sebab kita adalah orang yang suka menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kuasa si jahat, ya, kuasa-kuasa kegelapan gak akan tembus, ya. Dia tidak akan sampai, ya, dia tidak akan sanggup menembus bentengnya Allah, menembus lapisan Allah. Haleluya.
Karena kita dilapisi oleh Allah. Ada perlindungan Allah. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Sebagai ayat terakhir, saudara, mujizat dan penyembahan itu dapat menghasilkan apa? Kita lihat di dalam Kisah Rasul 16 sebagai ayat terakhir. Kisah Rasul 16 ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya baca selanjutnya ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Masuk akal enggak saudara? Ya, cuma lewat nyanyian. Ini Paulus dan Silas bernyanyi di tengah malam, ya. Waktu malam berdoa dan menyanyi, naikkan pujian kepada Allah. Orang-orang di sekitar juga mendengar dikatakan, ya. Dan tiba-tiba karena ada penyembahan yang benar, karena ada penyembahan dalam roh dan kebenaran yang dinaikkan kepada Allah dengan benar, terjadilah mujizat di situ. Pintu-pintu itu penjara bisa terbuka sendiri. Belenggu mereka yang sedang dibelenggu di dalam penjara terlepas. Terjadi gempa bumi. Saudara, siapa yang mendatangkan itu? Siapa yang dapat melakukan itu? Sehingga mereka dengan bebas kalau mau keluar bisa saja keluar sebab sudah terlepas, tapi mereka tidak lakukan itu. Ya. Karena ada yang melakukan. Ada Allah yang membentengi mereka. Ada Allah yang melapisi mereka. Allah yang bergerak. Karena ada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Karena ada pujian yang dinaikkan ke hadirat Allah. Dan menyenangkan hati Allah. Menggerakkan hati Allah. Melakukan itu untuk dia. Ada satu gerakan tangan Allah yang nyata. Karena lewat pujian itu. Sehingga terjadilah mujizat. Secara akal enggak masuk akal saudara. Bisa belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Ya, bisa terlepas seketika. Pintu-pintu penjara terbuka. Allah ingin menunjukkan kepada mereka sekitarnya. Bahwa pujian dan penyembahan yang benar. Akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Sebab mereka juga mendengar waktu mereka menyanyi. Ya, waktu mereka berdoa dan menyembah, mereka dengar dikatakan. Dan terjadilah satu mujizat. Penjara itu terbuka. Puji Tuhan. Saya tidak tahu belenggu apa yang sedang membelenggu hidupmu. Mungkin engkau sedang dibelenggu dengan satu persoalan, dengan masalah yang sulit untuk lepas dari belenggu itu. Secara akal mungkin, gak masuk akal, gak mungkin saya bisa terlepas dari belenggu ini. Belenggu ini terlalu kuat, belenggu ini terlalu besar, sehingga saya tidak ada kekuatan lagi untuk terlepas di situ. Cara manusia mustahil untuk melihat itu. Mungkin engkau pada titik keputusasaan, engkau sedang berputus asa karena melihat kenyataan belenggu itu kuat. Sulit untuk keluar dari belenggu itu. Saya ingin katakan lewat kebenaran firman Allah. Hanya lewat doa dan penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran. Dapat melakukan, dapat mendatangkan mujizat. Belenggu itu akan terlepas. Dan engkau akan merasa aku kok bisa terlepas ya. Hanya lewat pujian dan penyembahan yang benar. Engkau akan mengagungkan dia. Dan engkau akan rasakan mujizat terjadi. Jangan putus asa. Kalau engkau sedang menghadapi tekanan yang berat, menghadapi masalah yang berat, cara manusia mungkin mustahil itu terjadi. Mustahil itu terlepas. Lakukan doa penyembahan dalam roh dan kebenaran. Maka engkau akan melihat satu perubahan. Benteng Yeriko itu akan roboh dengan seketika. Cara manusia mustahil. Tetapi bagi Allah
tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Manusia boleh berkata tidak mungkin, hitung-hitungan gak mungkin bisa sembuh. Menurut hitung-hitungan dokter gak mungkin saya akan sembuh. Menurut hitung-hitungan kalkulator gak mungkin saya bisa hidup karena mungkin penghasilan gak ada. Mau makan apa? Mau dapat pekerjaan belum dapat. Jangan lupa bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang akan melihat bagaimana tangan Allah nyata datang menolong, membela, seperti kepada rasul-rasul yang ada dalam penjara. Tuhan dapat melakukan segala perkara dengan caranya Dia sendiri. Bukan kita yang mengatur Allah, bukan kita yang mengatur caranya kepada Allah, tetapi Allah yang punya hak. Caranya Dia yang dapat lakukan. Haleluya. Terserah Dia. Kalau Dia mau lakukan dengan sekejap, terjadi satu perubahan, siapa yang bisa menahan? Kalau Dia ingin menambahkan sesuatu yang tidak ada ditambahkan oleh Dia, siapa yang bisa menahan? Biarkan Dia yang bekerja. Biarkan Dia yang punya hak. Sebab Dia penciptanya, kita yang diciptakan. Terserah Dia. Dia mau taruh kita di tempat yang tinggi, terserah Dia. Gak ada yang bisa nurunkan kita. Begitu juga kalau Dia akan hancurkan itu. Karena itu ciptaan itu gak bagus. Dihancurkan kembali dan dibentuk kembali, terserah Dia. Dia tahu yang terbaik. Haleluya, haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Ya. Saudara mungkin di rumah ibadah online, sepertinya cuma 2-3 orang sekeluarga. Imani bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah ibadahmu di rumah. Lakukan dengan benar dan engkau akan melihat mujizat terjadi. Orang lain mungkin ya tidak dapat menolong engkau, tapi ingat ada Allah yang sanggup menolong dan membuka jalan bagi yang tidak ada jalan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Berdiri bersama-sama kita nyanyikan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kiranya Roh Kudus terus berbicara di hati kami masing-masing, mengingatkan bahwa kami penting, haleluya, perlu untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita akan melihat pembelaan Allah dalam hidup ini, dan memang pantas Dia untuk disembah dan dipuji, sebab Dia adalah pencipta kita. Kita yang diciptakan oleh Dia. Kita sangat bergantung kepada pencipta. Terima kasih Tuhan. Hidup di akhir zaman ini yang banyak kesukaran, banyak masalah, kami tergantung dari yang menciptakan. Itulah sebabnya kami sangat bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menerima firman Allah, menyimpan di hati dan merindukan untuk melakukan kebenaran firman Allah. Berkati mereka Tuhan. Semua yang beribadah, baik ibadah dalam online ini, diberkati oleh Allah. Rumah tangganya dipelihara oleh Allah. Pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati, anak-anaknya diberkati. Mereka-mereka yang sedang merindukan, oh Tuhan, mencari pekerjaan dan apapun, semua Tuhan yang akan menolong. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, dimanapun mereka berada, baik para kaum lansia yang ada, Tante Lina, Tante Liana, baik Ibu Yuli, baik juga Ibu Christine, mereka-mereka yang sudah lanjut usia, Engkau jagai mereka, Engkau berikan kesehatan, lindungi dalam nama Yesus, dan seluruh jemaat dalam usia mereka masing-masing, sampai anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, semua diberkati Allah, semua dipelihara oleh Allah, semua diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah. Kalau ada yang sakit, Engkau jamak dalam nama Yesus. Sekolah mereka diberkati Tuhan. Mereka-mereka yang mungkin merindukan untuk masuk di perguruan tinggi selanjutnya, Tuhan juga yang buka jalan. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang buka jalan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara keluarga yang ada yang merindukan keturunan, Tuhan juga sanggup memberikan pada waktunya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, biarlah mereka semua dijagai Allah, diberi kesehatan, dilindungi, bahkan Tuhan berikan damai sejahtera, ketenangan dalam keluarga di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin diambang kehancuran, ada keluarga-keluarga yang mungkin bermasalah. Tuhan yang buka jalan, Engkau sanggup memulihkan dengan nyata, dengan kuasa Allah, dan terjadi satu perubahan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa, biarlah Tuhan juga memberkati, oh Tuhan, baik pemerintahan dari presiden, wakil dan seluruh aparat negara. Mereka juga diberkati Allah, diberi kesehatan, dimampukan dan disanggupkan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, ketenangan Engkau berikan Tuhan, selamatkan mereka semua di dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa baik ketua RT, RW, lurah, camat yang ada di sekitar Permata Buana ini, dan para tetangga sebelah kiri, muka belakang dan sekitarnya. Mereka diberkati juga oleh Allah, mereka juga dilindungi oleh Allah, rumah tangganya diberkati dan diberi kesehatan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga setiap yang sudah ambil bagian pagi ini, keterbatasan mereka dalam pelayanan, berkati mereka semua, berkati rumah tangganya, keluarganya, semua diberkati oleh Allah. Apa yang sudah dibuat bagi Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Mubes yang akan diadakan hari Selasa tanggal 15 di Jakarta. Tuhan, Engkau tolong biarlah Mubes ini berjalan sesuai kehendak Allah. Siapapun yang akan duduk di dalam oh Tuhan, majelis pusat, mereka yang harus duduk di sana, siapapun dia, biarlah itu datang dari Tuhan. Tolong
jalannya Mubes ini berjalan lancar. Tuhan tolong, jauhkan dari mara bahaya apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah, mereka yang mengantar untuk kas gereja, mereka sebagai donatur-donatur gereja, mereka yang memperdulikan pastori, membawa sesuatu, mereka juga yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, apa saja yang mereka lakukan, Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat dalam tangan Tuhan. Kalau ada kesukaran, kesulitan apapun, masalah hubungan orang tua dengan anak, masalah apapun dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Kalau ada yang masih di luar kota, Tuhan juga tolong lindungi. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi.